Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik ya, luar biasa karena Allah kita tetap setia dan terus ada di dalam kehidupan kita, penyertaannya tidak perlu diragukan. Ya, setiap apa hal yang terjadi, dia selalu ada untuk mendampingi kita semuanya. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita masih berbicara tentang sekitar keluarga, ya. Nah, tema yang kita bahas tadi malam yaitu tentang seks dan masalahnya, ya. Ternyata seks itu ada masalahnya ya. Yang sudah kita bahas pertama kali kemarin adalah tentang yang dipermasalahkan Allah dulu. Ya, jadi ini bukan dari pihak manusia. Tapi ketika Allah mempercayakan seks itu kepada manusia, lalu Allah mempermasalahkannya. Apa yang dipermasalahkan Allah? Hal keperawanan, betul? Ya, jadi Allah yang bermasalah, yang punya masa, yang mempermasalahkan, gitu enggak? Mempersoalkan ini. Jadi dilihat orang-orang yang dipercayakan, ya, seks ini sekarang bagaimana menggunakannya, ya, tepat seperti arahan Tuhan atau tidak. Nah, tentang keperawanan khususnya, Tuhan bilang, seorang imam nggak boleh kawin dengan gadis yang sudah kehilangan kesuciannya atau tidak perawan lagi. Nah, ini mengacu kepada nantinya gereja Tuhan yang adalah calon kandidat daripada istrinya Tuhan Yesus ini harus didapati kudus perawan juga di hadapan Yesus, seperti itu ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, saudara, di dalam dunia modern ini tentang hal keperawanan itu ternyata sudah tak terlalu dipusingkan atau diperhatikan. Mereka anggap yang penting happy, ya. Nah, semuanya sama, yang penting suka dan sebagainya. Nah, saudara, itulah yang menyebabkan orang tidak bertanggung jawab, ya, sehingga kehilangan apa yang harus dipertahankan, yaitu kesucian atau keperawanan itu. Nah, ada lagi yang kita bahas yang kedua tadi malam tentang masturbasi, ya toh. Nah, kita membahas memang akhirnya pembahasan kita ada yang pro, ada yang kontra ya. Mereka merasa, aduh kok begitu dan sebagainya. Oke lah, ya saya tidak mau berbantah-bantah dengan mereka, ya. Kebenaran harus disampaikan, ya. Kebenaran harus disampaikan. Kalau Anda merasa nggak punya damai dengan apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini, ya, Anda jangan mengeraskan hati. Anda coba, ya, datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk menjelaskannya. Mungkin penjelasan saya tidak mampu untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi Roh Kudus akan mampu memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan memberikan pengajaran seperti itu? Ya, nah dulu saya juga begitu. Kalau nggak mengerti, kalau saya bergejolak, ya, bukan tambah benar, sudah. Itu wujud dari pembelaan diri saya karena nggak cocok dengan paradigma atau prinsip saya. Nah, lama-lama bantahan dengan Tuhan itu nggak ada gunanya, ya. Jadi kalau Tuhan berfirman, Anda nggak ngerti, minta yang berfirman itu menjelaskan kepada Anda. Bukan hamba Tuhannya. Kita sebagai penyambung lidah Allah, sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang pengetahuan kita, pengertian kita terbatas. Amin. Tapi, ya, dia yang punya firman itu, dia mampu menjelaskan. Kalau dijelaskan secara teknis, mungkin Anda nggak bisa. Mungkin dia akan memberikan prakteknya di dalam hidup Anda. Itu enggak itu? Nah, itu yang caranya Tuhan menjelaskan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita mau melihat bagian yang ketiga. Masalah yang ada di dalam seks, ya, yaitu tentang hiperseksual. Nah, ini ada istilah hiperseksual. Nah, apa itu hiperseksual? Ya, jadi seks yang kelebihan, hyper, itu. Nah, hiperseksual. Orang yang hidup di dalam daging, ternyata mereka merasa bangga sekali kalau ia
kuat dalam urusan seks, ya. Kelihatan Anda lihat ya, orang-orang dunia itu banyak membanggakan. Kalau dia kuat dalam bermain seks gitu, mereka bangga sekali, ya lah. Kamu kuat berapa kali? Kadang-kadang itu pertanyaan sama ya, apa laki-laki atau perempuan gitu, lah itu kadang-kadang ngobrolnya seperti itu, ya. Lah nanti kalau dia merasa lebih gitu, wah dia merasa lebih hebat seperti itu ya. Nah, saudara, perasaan seperti itu, pemikiran seperti itu sebenarnya adalah perasaan dan pikiran orang-orang yang hidup di dalam daging. Ya, di dalam daging. Ujung-ujungnya apa? Kepuasan. Itu enggak itu? Nah, semakin dia bisa menikmati lebih, ya, berkali-kali, dia merasa lebih puas. Ya, yang dipuaskan itu daging. Bukan tujuan seksnya itu bukan. Ya, jadi harus membedakan ya. Kenikmatan seksnya dan tujuan seksnya itu harus bisa dibedakan di sini. Allah memberikan, mempercayakan seks dan organ seks itu kepada manusia. Sebenarnya Allah punya tujuan, bukan? Tujuannya apa? Ya. Nah, jangan sampai Anda beralih. Apa yang dipercayakan oleh Allah itu hanya Anda pakai menjadi sarana untuk sebagai kepuasan daging Anda. Camkan baik-baik ya. Jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah ini hanya Anda gunakan untuk kepuasan daging Anda. Lah, orang yang mengejar kepuasan daging atau mereka yang hidup di dalam daging ini, kalau dia menjadi orang yang hiperseksual, ya, dia sangat-sangat bangga sekali, ya. Nah, sangat-sangat bangga sekali. Lah, kenapa mereka bangga banget dengan hal itu? Ya, mereka memang hidup hanya untuk hal itu. Di pikirannya itu hanya kepuasan seks saja. Ya, seringkali mereka memerlukan obat-obat atau jamu tertentu untuk memelihara agar libido atau nafsu birahi mereka tetap tinggi. Ya, nah, saudara. Kalau Anda pergi ke satu daerah itu ya, atau satu tempat itu mungkin ada yang kalau malam itu dijual gitu ya. Itu obat kuat, obat kuat, obat kuat. Gitu. Nah, apa itu obat kuat? Obat perkasa, lah gitu ya. Nah, siapa yang datang ke situ itu? Nah, ini orang-orang yang mengejar kepuasan daging ini nih. Karena dia mau mendapatkan atau melakukannya lebih supaya boleh dibilang dia menjadi orang yang hiperseksual itu loh. Ya, lebih dari rata-rata itu. Makanya mereka mencoba mengkonsumsi ya toh, apa saja obat-obatan ya toh, yang bisa menunjang ya toh, agar libido atau nafsu birahinya mereka tetap tinggi seperti itu. Ya. Lah, saudara, saya percaya di sini kita semua mengerti ya, menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, nah selanjutnya, mereka memandang banyak istri atau banyak pengalaman dengan berbagai corak lawan jenis seks adalah kekayaan yang membuat mereka puas hidup di dunia ini. Ya, karena mereka merasa perkasa, mampu melakukan lebih dan berkali-kali. Ya, mereka mencoba nih, gitu. Berbagai corak lawan jenis seks, ya. Dan itu merupakan ya, hal yang dianggap kekayaan yang membuat mereka puas hidup di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia ini. Lah, saudara, ini penyimpangan-penyimpangan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam seks itu, yaitu hiperseksual tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi mereka coba mencari satu istri nggak cukup. Akhirnya mereka mencari lebih daripada satu istri. Ya, kenapa? Karena yang satu ini kayaknya nggak mampu untuk melayaninya, maka dicari yang lainnya juga. Supaya apa? Dia juga mampu untuk bisa melampiaskan. Karena dia punya potensi lebih. Ya, kenikmatan seks hanya sesaat demi sesaat. Seperti orang yang ketagihan narkoba. Ya. Tapi waktu hidupnya dan alam pikirannya hanya terjerat di daerah yang sia-sia dan penuh dosa terus sampai tua. Orang begini
perlu mengalami pembaruan pikiran agar diganti dengan pikiran Kristus. Jadi kalau Bapak Saudara menemukan ya orang-orang yang mengalami hiperseksual, terus pikirannya itu orientasi terus, gitu. Pokoknya tiap hari nggak ada hari tanpa seks dan segitu ya. Nah, orang-orang seperti ini harus mengalami pelayanan pembaruan pikiran, ya, supaya pikirannya dipenuhi dengan pikiran Kristus. Harus ada yang mendampingi untuk melayani mereka, ya. Jadi kepuasan itu enggak harus seks. Kepuasan itu macam-macam. Nah, memang saudara, orang itu ada berbagai macam ya yang dilakukan di luar Tuhan untuk memuaskan kepuasan mereka. Kalau mereka bukan seks, mungkin yang lainnya, betul? Hal-hal dunia itu. Tapi ada kepuasan yang sifatnya abadi dan memiliki nilai kekal, ya, yaitu mencintai Tuhan. Orang tersebut harus dibawa, kalau perlu dilahirkan baru, lalu diubah mindsetnya, ya, dengan cara mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dibimbing menurut Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Demi kemurahan Allah, saudara, aku menasihatkan kepadamu. Nah, Anda bisa ngomong berdasarkan seperti ayat Roma 12 ayat 1 itu. Demi kemurahan Allah, saudaraku, ya, Anda yang hiperseksual ini, ya, aku menasihatkan kepadamu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Betul? Menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, alamilah pembaruan akal budi. Ya, setelah kita mempersembahkan hidup kita, nanti Allah yang akan mengerjakan di dalam kehidupan orang itu, akal budinya, pikirannya, itu akan diperbaharui. Kalau dulu mengejar kepuasan dunia, sekarang boleh mengalami hal yang sama seperti Paulus alami. Paulus berkata ya, dulu yang aku anggap untung, sejak aku mendapatkan Kristus, semua itu hanya sampah belaka. Sekarang hidupku mengejar Kristus. Ya, aku melupakan semua yang apa di belakangku dan mengarahkan hidupku kepada apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan surgawi itu. Mengejar Kristus. Bahwa orang-orang yang mengejar kepuasan-kepuasan dunia, kepuasan seks seperti itu, untuk mulai mengasihi Tuhan. Sehingga di dalam pikirannya nanti penuh dengan Kristus. Amin. Cara melayani seperti itu. Ya, Anda harus bimbing, dampingi. Nah, dampingi mungkin Anda harus berargumen sedikit dengan orang itu, tapi saya percaya ketika Anda melakukan pelayanan menghadapi orang-orang yang Anda layani, Roh Kudus tidak tinggal diam, Roh Kudus juga akan memberikan hikmat untuk Anda bisa membimbing orang tersebut. Itu yang sering saya alami, ya. Kadang-kadang saya juga nggak tahu harus berpikir apa. Kadang-kadang saya nggak tahu harus mengatakan apa ketika saya harus membimbing seseorang. Tapi tekad saya untuk membimbing seseorang itu, ketika saya masuk dan memulai pelayanan tersebut, di tengah-tengah pelayanan itu, Roh Kudus lalu memberikan hikmat. Kamu harus ngomong begini, dari sini, ya, kamu arahkan ke sana. Kamu harus bicara ini, ya. Itu Roh Kudus memberikan ilham. Itu dengan mudah. Sehingga dalam saya ngomong dengan orang itu, ya, dalam pelayanan itu, kadang-kadang saya berpikir sendiri juga, saya kok bisa ngomong begitu tadi itu dari mana sumbernya ya? Tadi nggak pernah kepikir saya mau ngomong begitu dengan orang itu. Jangan takut, ya. Banyak orang kadang-kadang sebelum melangkah, dia kadang-kadang telepon saya tuh, Pak Gideon. Nanti saya harus ngomong apa? Ya, dengan orang itu. Ya, nggak usah berpikir mau ngomong apa dengan orang itu. Pastikan Anda tidak sendirian dalam melayani itu. Anda bersama dengan Bapak, Anda bersama dengan Tuhan Yesus, Anda bersama dengan Roh Kudus.
Anda menjadi teamwork-nya surga. Nanti hikmat Allah akan turun kepada Bapak Saudara untuk Anda bisa mengarahkan orang-orang ini sampai mereka semuanya bertemu, berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, dan mengalami kepenuhan Kristus di dalam hidup mereka. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hiperseksual harus diikuti atau disalurkan kepada pasangan sendiri atau pasangan-pasangan gelap? Ya. Nah, pertanyaan ini, hiperseksual bukanlah sebuah karunia. Ya, hiperseksual itu bukanlah sebuah karunia yang harus dibanggakan, ya. Kayak orang punya karunia melihat, ya, karunia berbahasa roh, karunia apa, ya melayani, gitu ya. Nah, hiperseksual itu bukan sebuah karunia, ya. Tapi hiperseksual itu adalah sebuah malapetaka yang menjerat manusia kepada kesibukan yang hanya berkisar di sekitar seks saja, ya. Jadi hiperseksual itu bukan karunia. Nanti kalau dibilang, "Anda karunianya apa?" Karunia saya hiperseksual. Bukan, ya. Itu bukan, itu malapetaka. Kenapa disebut malapetaka? Karena perkara ini, kelebihan ini, keistimewaan di dalam diri Anda itu akan menjerat Anda terus berpikir tentang seks saja. Ya, tentang kepuasan seks itu. Itu yang disebut jerat. Ya. Itu malapetaka bagi Anda. Dan karena Anda sedang terjerat ada di situ, butuh orang untuk menarik, untuk mengeluarkan Anda. Lalu tali-talinya itu yang menjerat Anda itu harus dipotong, betul? Dengan firman, guntingnya, pisaunya. Nah, kebenaran-kebenaran firman akan membukakan kebenaran itu kepada Anda, lalu Anda mulai berubah dalam hidup Anda. Amin. Ya, sekali lagi, hiperseksual bukan karunia, tapi adalah sebuah malapetaka yang menjerat manusia kepada kesibukan yang hanya berkisar pada seks saja. Ya, nah, oke, lanjut. Kuasa Roh Kudus dapat mengurangi dorongan-dorongan yang berlebihan itu. Atau sebaliknya, dapat menambahnya bila diperlukan menjadi keseimbangan yang membahagiakan. Amin. Nah, ketika orang itu dibawa dalam pengenalan akan Tuhan, Roh Kudus membimbing orang itu, Roh Kudus akan membawa orang itu kepada kebenaran. Amin. Kebenaran itu. Sehingga orang itu nggak mengalami hiperseksual lagi. Roh Kudus bisa mengurangi kelebihannya itu. Membuat adanya sebuah keseimbangan. Saudara, di Alkitab ada contoh, ya, namanya Raja Abia. Raja Abia itu anaknya Raja Rehabiam. Ya. Raja Abia melanjutkan pemerintahan bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi, ya. Dan ia berperang melawan Raja Yerobiam dan menundukkannya sampai matinya. Abia ini takut akan Tuhan dan disertai Tuhan, ya. Nah, namun perhatikan di sini. Untuk menunjukkan kekuatannya, ia beristri banyak, ya. Di sini Anda jangan terkecoh, ya, dengan kata bahwa Abia ini orang yang takut akan Tuhan. Dia disertai Tuhan, lalu dia beristri banyak. Kenapa dia beristri banyak? Ya, ada alasan. Bukan karena dia takut akan Tuhan, dan bukan karena dia disertai Tuhan, lalu dia disuruh untuk beristri banyak. Tidak. Ya, dia beristri banyak, ya, tujuannya, maksudnya adalah untuk menunjukkan kekuatannya, ya. Jadi ini ide gagasan bukan dari Tuhan sendiri, ya, tapi idenya Abia itu untuk menunjukkan bahwa dia kuat, ya. Makanya dia beristri banyak. Istrinya berapa? Nah, kita lihat ayatnya.
Dalam 2 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-21. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ya, Abia menunjukkan dirinya kuat. Dia ngambil istri 14, ya, sampai punya anak 22 dan 16 perempuan, ya. Nah, saudara, jadi 14 istri yang diambil oleh Raja Abia ini untuk menunjukkan supaya orang lain tahu. Nih, gua kuat nih, gitu, untuk melayani 14 istri. Nah, saudara, ketika gitu, apa yang dilakukan oleh Abia ini dilihat oleh orang-orang banyak, khususnya rakyatnya, semua kan komentar, wah hebat ya. Dalam urusan seks ini, rajaku ini, dia termasuk makhluk hiperseksual. Hiperseksual, luar biasa ini. 14, yalah, 14 istri, ya. Dan punya anak begitu banyak, ya. 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan, ya. Nah, kembali ya. Jadi kalimatnya tadi Anda harus bisa split, ya, pahami dengan tepat. Karena ada kata dia disertai Tuhan, dia takut akan Tuhan, tapi perbuatannya bagian terakhirnya disebut untuk menunjukkan kekuatannya. Abia mengambil 14 istri untuk menunjukkan kekuatannya. Kenapa? Dia merasa, gue bisa, gue mampu, ya, gue lebih, gue adalah hiperseksual, ya. Nah, jadi kalau Anda ketemu nanti contoh kasus seperti Raja Abia ini, ya Anda bisa mengerti ya bagaimana cara menangani, menolong mereka, ya, menolong mereka. Salah satu ya teguran Anda, Pak, ya, kamu jangan merasa bangga dengan kelebihan kamu itu, karena hiperseksual itu bukan sebuah karunia, ya. Ini harus dicecer kepada mereka ini. Karena kadang-kadang mereka merasa, oh, saya punya karunia nih, ya, kelebihan daripada yang lain. Nah, rasa bangga menjadi seorang hiperseksual itu harus dipatahkan dulu, ya. Dengan kita telanjangi, dengan kita beritahu, ya, bahwa itu perkara atau cara Anda berpikir, anggapan Anda hiperseksual itu sebuah kebanggaan atau karunia. Nah, itu harus dipatahkan. Itu bukan sebuah karunia, tapi itu adalah malapetaka yang menjerat kamu. Sehingga setiap hari kamu berpikir terus tentang perkara seks tersebut, ya. Nggak cukup 1 istri, ambil 14. Ya? Nah, ini contoh nih, ya. Jadi nanti cara menangani pelan-pelan seperti itu, ya. Ambil waktu yang tepat juga. Jangan dia lagi wah berbunga-bunga lagi dikelilingin langsung Anda patahkan gitu, mereka nggak terima, ya. Nah, minta, ya, Roh Kudus membimbing, memberi arahan kepada Anda. Beri kesempatan, nanti Roh Kudus akan mengatur timingnya, ya. Karena perkataan yang tepat diucapkan di tempat yang tepat dan waktu yang tepat itu, lah, itu luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi walaupun maksud Anda baik, tapi kalau tidak tepat pada timingnya, nanti malah jadi bumerang. Anda dikira mengeledek dia, Anda dikira iri dengan dia, ya. Tadinya bersahabat dengan Anda, percaya dengan Anda, akhirnya tidak mau lagi ngomong dengan Anda. Gara-gara apa? Waktunya tidak tepat. Amin. Nah, ya, kadang-kadang ada beberapa hal sih, ya. Saya lihat teknisnya, sebenarnya cuma di sini. Timingnya, waktunya, dan di tempat yang tidak tepat. Ya, sehingga maksud yang baik itu akhirnya disalahpahami oleh yang ditegurnya. Amin. Nah, sekarang bagian berikutnya. Ini yang ketiga. Keempat.
masalah seks lagi yang keempat ya. Nah, ada yang melakukan namanya oral seks ya. Nah, manusia daging selalu mencari hal-hal yang amat merangsang dagingnya dalam kenikmatan hubungan seks mereka. Memakai mulut sebagai sarana perangsang alat kelamin laki-laki atau sebaliknya adalah perbuatan yang melampaui batas. Tiap alat dalam tubuh manusia dirancang Tuhan untuk keperluan yang tertentu. Amin. Nah, saudara, jadi setiap anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing. Amin. Nah, jadi yang namanya organ seks itu yang mana? Yang bukan organ seks nggak boleh dipakai untuk apa? Melakukan bagian daripada seks itu. Nah, saudara, jadi ini pelanggaran ya bagian anggota tubuh namanya. Nah, ya. Nah, yang sering dilakukan untuk merangsang, untuk mengejar kepuasan ini, nah mereka melakukan namanya oral seks. Itu melakukan seks dengan mulut, ya. Lah, sekarang ya, Allah memberikan mulut untuk apa sih sebenarnya kepada manusia itu? Mulut selain untuk berkomunikasi dengan manusia, ya, binatang dan untuk memasukkan makanan, juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan, betul? Memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sama sekali tidak dirancang untuk kenikmatan seks, ya. Jadi mulut itu dirancang oleh Allah, ya, untuk berkomunikasi, untuk kongko, untuk ngobrol, untuk konseling, ya, untuk ngajar seperti gitu ya, untuk memberitakan firman, untuk ngomong. Nah, Anda diberi mulut untuk itu fungsinya. Coba Anda tanya, ya, di sekolah Anda diajarin dulu ya, mulut untuk apa? Gitu. Nggak pernah diajarkan mulut untuk permainan seks tadi, nggak ada. Itu ide gagasan daripada orang yang ditularkan ke orang lain. Tapi bukan fungsi yang sebenarnya. Ya, fungsi mulut untuk berkomunikasi baik dengan manusia maupun dengan binatang. Atau untuk memasukkan makanan supaya tubuh Anda itu nanti ada nutrisinya ya, yang masuk ke dalam tubuh Anda itu. Nah, jadi makan pakai mulut. Nah, ya, jadi dulu waktu kecil anak kita ya, 2 mata saya, hidung saya 1, gitu. Terus kuping saya 2, mulut saya 1, tak pernah berhenti makan. Ayo, makan gitu ya. Nah, dari situ anak-anak mulai ngerti ya. Dari kecil tahu, oh kalau makan itu buka mulut. Mulut itu untuk makan. Ya, fungsi mulut selain untuk berbicara, ya, tapi juga untuk makan, amin. Nah, juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam berdoa, kita bisa ngobrol dengan Tuhan, kita bisa curhat dengan Tuhan, ya. Ngomong dengan mulut kita. Juga bisa untuk memuji, menyembah Tuhan, tuh. Mulutku penuh dengan pujian, amin. Kepadamu ya Yesus Tuhan, mulutku penuh dengan pujian. Nah, mulut itu diciptakan oleh Allah, diberikan kepada manusia untuk memuji Tuhan. Bukan untuk dirancang untuk kenikmatan seks belaka. Amin. Jadi penggunaan organ tubuh yang tidak tepat pada apa yang dirancang oleh Tuhan, itu pelanggaran namanya. Sebuah kesalahan. Ya. Nah, mulut dirancang untuk ngomong, untuk makan, untuk memuji Tuhan. Ya. Bukan dirancang untuk kenikmatan seks itu. Nah, saudara, jadi boleh ditegaskan,
penggunaan yang keliru dari fungsi-fungsi tubuh manusia seperti ini adalah pemerkosaan terhadap rancangan Allah dan, perhatikan ya, selain memperkosa, pemerkosaan terhadap rancangan Allah dan menajiskan alat-alat itu. Jadi Anda melanggar, memperkosa, gitu, rancangan Allah itu, memaksa rancangan itu diubah dengan kemauan Anda sendiri, dan dampaknya, ya, alat-alat organ tubuh Anda yang Anda gunakan dalam penyimpangan ini akan menjadi najis. Ya, akan menjadi najis. Kalau mulut itu Anda pakai untuk makan, walaupun sampai kepedesan, sampai doer gitu loh, nggak najis. Betul nggak ya? Nggak ada yang menghakimin Anda loh. Najis lu makan cabai gitu. Nggak ada. Betul nggak ya? Ya toh? Makan ikan asin walaupun asin apa sampai wah gitu, makan pete sampai bau-bau gitu. Anda nggak bilang najis tuh, gitu. Baunya sampai ke sini gitu. Apalagi jengkol gitu. Teri. Gitu. Enggak, kan memang apa? Memang fungsinya untuk menelan makanan-makanan itu yang namanya makanan, itu enggak ya? Tapi yang bukan disebut makanan, kalau Anda makan, mulutmu najis juga nanti. Dan nanti ada contoh ayat-ayatnya nih, ya, tentang fungsi daripada mulut tersebut. Amin. Jadi penggunaan yang salah akan membuat alat itu menjadi najis. Ada penghinaan dari fungsi mulut yang mulia. Ada roh najis di mulut itu, terlebih bila ia menelan mani atau sperma seorang laki-laki, juga hal sebaliknya. Ya, nah, jadi penghinaan daripada fungsi mulut yang mulia. Nah, jadi mulut itu sebenarnya diberikan untuk menjadi salah satu anggota tubuh yang sangat mulia. Ya, pernah dengar cerita ya tentang perpecahan anggota tubuh manusia. Ya, satu kali mata, hidung, telinga, kaki, tangan, ya, itu protes kepada mulut. Ya. Dia bilang ini mulut tuh enak aja nih. Ya, gua yang lihat bakso gitu ya. Telinga bilang, iya gua yang denger tadi mangkoknya dipukul, ting 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 bakso gitu ya. Terus kaki yang lari mengejar gerobaknya bakso, ya. Tangan yang menerima mangkok bakso yang panas tadi gitu ya. Nah, hidung yang mencium, enak banget gitu ya. Nah, sekarang mulut yang nikmati, nyam, 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 hauce, hauce, enak, enak, enak tenan gitu ya. Lah, mulut cuman ngunyah gitu ya. Lah, mata yang melihat ketika sambelnya dikasih pedes gitu ya, matanya sampai berkaca-kaca nangis. Mulutnya yang enak saja gitu. Lah, mulut itu kayaknya ya menjadi salah satu alat ya yang ada dalam tubuh manusia yang sangat mulia, betul. Dia menikmati apa yang dilihat oleh mata, dia menikmati apa yang dikejar oleh kaki, dia menikmati apa yang didengar oleh telinga, dia menikmati apa yang dipegang oleh tangan, betul? Sampai suatu hari mereka protes, udah kita boikot saja, mata merem, telinga disumpel, pakai cotton bud, nah hidung ditutup, nah kaki nggak mau gerak, tangan diikat gitu ya. Pokoknya nggak mau ya, walaupun makanan yang lezat-lezat lewat, biarin aja ya. Lama-lama si mulut itu kan asem gitu ya. Kok nggak ada yang masuk ya? Gitu ya. Ya, udahlah gitu ya. Kayak orang puasa gitu. Tapi karena nggak dikasih terus, lama-lama sudah mata mulai berkunang-kunang. Tangan mulai gemeter-gemeter. Setelah berhari-hari nggak makan itu ya. Lah, akhirnya mereka lemes, tubuhnya itu lemes. Ketika tubuh itu lemes, tangan nggak mau diangkat, susah diangkat, kaki nggak bisa digerakkan gitu. Mereka baru sadar, kita nggak bisa boikot mulut tuh ya. Ya, memang dia diciptakan istimewa. Dia diciptakan paling mulia di antara anggota-anggota tubuh yang lainnya itu loh.
Ya, dia boleh menikmati apa yang saya lihat, kata mata. Dia boleh menikmati apa yang saya dengar, kata telinga. Dia boleh menikmati apa yang saya kejar, kata kaki tadi itu. Ya, oke, kita support mulut itu. Itulah sudah pengertiannya, bahwa mulut itu merupakan anggota ya yang sangat mulia. Dan mulut itu diberi kepercayaan. Boleh memuji Tuhan, betul nggak itu? Nah, mulutnya memuji Tuhan, tangannya mengekspresikannya, betul? Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan. Secara roh, saudara, Alkitab juga mengatakan, dengan hati orang percaya diselamatkan, dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Betapa mulianya fungsi mulut itu. Betul? Kalau mulut enggak ngomong tentang Yesus adalah Tuhan, Anda adalah orang yang kandidat dibuang ke neraka. Karena mulutmu mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang Anda boleh menjadi warga negara kerajaan surga. Betul? Karena iman yang diakui oleh mulut Anda. Fungsi mulut adalah alat kerja yang diberikan oleh Allah. Memang dia enak tinggal menikmati. Tapi dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan tubuhnya. Harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, ini salah satu alat yang sarana atau anggota tubuh Anda yang paling mulia ini. Jangan mau dihina untuk melakukan hal-hal yang hina. Yang tidak menjadi sebagai fungsinya. Betul nggak ya? Yang tidak ditugaskan oleh Allah menjadi tugasnya mulut itu. Itu pemerkosaan namanya. Hak. Ya. Jadi tugas mulut itu apa di sini? Ya, ngerti ya saudara ya? Nah, ini pelarangannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana melayani orang-orang yang sudah melakukan oral seks itu? Pelayanan pelepasan seringkali membuat mani atau sperma itu dimuntahkan keluar kembali dari perut perempuan yang melakukan oral seks itu. Sama persis seperti mereka yang pernah menelan telur mentah yang dimanterai oleh dukun. Telur itu keluar lagi dalam keadaan utuh walaupun sudah puluhan tahun tinggal di dalam perutnya, ya, dalam perutnya. Jadi orang-orang seperti itu kadang-kadang ditengking itu kadang-kadang bisa keluar apa yang pernah masuk dalam dirinya. Kayak contoh ya, orang yang pernah pasang susuk itu. Ya. Nanti kalau Anda lihat raba itu nggak ada gitu. Pas didoain tuh keluar susuk betul. Ya. Kayak jarum gitu, keluar dari ubun-ubunnya gitu. Katanya juga bingung juga dari mana tadi gitu ya. Nah, dulu dukun pegang itu, ya toh, susuk ini, dia mantrain, dipegang tempelin kepala orang itu tahu-tahu hilang aja. Masuk ke dalamnya. Nah, susuk emas, ngomong gitu ya. Nanti waktu didoain, dikeluarkan, ya bisa keluar tuh. Itu, bisa keluar. Gitu. Dan ada buktinya seperti itu juga. Nah, jadi apa yang najis tapi ada materinya, itu bisa nanti ya ketika dilayani itu bisa keluar ya. Walaupun sudah bertahun-tahun itu enggak busuk, saudara, di alam roh itu. Itu akan keluar, kadang-kadang masih segar dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, nanti coba aja ya. Coba mempraktekkan melayani orang-orang yang seperti itu, ya. Contoh lain lagi, saudara, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Laki-laki yang meminta istrinya melakukan hal itu menghina dan merendahkan derajat istrinya, walaupun istrinya rela melakukannya bagi kebahagiaan suaminya. Hal itu mengakibatkan tekanan batin dalam hati perempuan itu walau tidak diperlihatkan. Ya, terus kita lihat ayat-ayatnya ya. Sekarang Yeskel 4 ayat 14. Yeskel 4 ayat 14. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang. Tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula, tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi.
Ya. Jadi mulut itu kalau kemasukan hal-hal yang bukan makanan, ya disebut kena najis. Ya, najis. Aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku, nggak pernah makan bangkai, binatang buas, ya, atau daging yang sudah basi. Gitu. Jadi kriteria-kriteria hal-hal makanan yang dianggap najis nggak pernah masuk dalam hidupnya Nabi ini. Ya, nah contoh lagi ya dalam Kisah 11 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 8. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku. Nah ini bicara tentang apa? Sesuatu yang haram dan najis masuk dalam mulutku. Jadi yang boleh masuk ke dalam mulut itu yang hanya makanan, sudah. Yang disebut makanan, amin, boleh masuk ke dalam mulut. Itu ya. Nah, di luar itu mulutmu akan jadi haram, najis, karena kemasukan hal-hal yang bersifat haram. Ya, lah yang haram itu akan nempel, unclean, najis, mengotori, ya, mengotori. Nah, saudara, hal-hal ini harus bisa dimengerti, ya. Itu nanti kalau mulut itu sudah mulai najis karena kemasukan ide, gagasan, hal yang kotor, nanti Anda tahu, saudara, dari dalam hatinya itu nanti produknya bukan produk baik, produk yang jahat. Nanti pada akhir zaman ada binatang yang keluar, itu enggak ya, dari sarangnya dengan mulut yang penuh dengan hujat, betul? Perkara-perkara yang najis. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi hal yang jahat, karena dia mengkonsumsi hal-hal yang najis. Sehingga nanti keluar seperti itu. Nah, karena dari mulut itu ya, akan mengeluarkan apa yang diekspresikan oleh hati itu. Nah, mulut itu adalah akses. Pintunya, hatimu akan terisi dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh mulut itu. Betul? Maksudnya begini, gitu, tentang hati ya. Kalau makanan secara fisik itu kan untuk perut, betul nggak ya? Tapi untuk mulut yang mempengaruhi hati itu apa yang Anda ucapkan. Ketika Anda mengucapkan, mendengar Yesus mengetuk pintu hati, lalu Anda berkata, Tuhan, aku dengar Engkau mengetuk pintu hatiku. Ya, lembut manis suara Yesus memanggil. Lalu Anda dengar suaranya, Tuhan, aku dengar suaramu. Silahkan masuk ke dalam hatiku. Yesus masuk ke dalam hati Anda dong. Yesus masuk bukan Anda gendong, bukan Anda tarik, betul nggak? Bukan Anda dorong, betul? Supaya masuk ke dalam diri Anda, enggak. Yesus masuk ke dalam hati Anda karena Anda ngomong, betul? Jadi isi hati manusia itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh omongan orang itu sendiri. Apa yang sering Anda ucapkan, apa yang sering Anda katakan, itulah nanti yang menjadi isi hatimu. Coba ya, seharian Anda ngedumel aja gitu, nanti hatimu akan happy atau sedih atau uring-uringan. Pokoknya ngoceh gitu macam itu. Nanti hatimu akan pahit, betul? Hatimu pahit karena Anda ngomong tentang hal-hal yang menjengkelkan. Hatimu pahit karena engkau ngomong tentang hal yang nggak bisa Anda terima. Sehingga isi hatimu seperti itu. Amin. Nah, jaga nih, ya, dengan segala kewaspadaan hatimu itu. Jangan terkontaminasi. Caranya apa? Hati-hati dalam ngomong itu.
Ketika Anda ngomong berkat, memuji Tuhan, hatimu penuh dengan pujian, hatimu penuh dengan berkat juga. Semua tergantung mulut Anda, betul? Nah, di situ. Jadi jangan sampai hal-hal yang haram itu menajiskan mulutmu dan mengotori isi hatimu nantinya. Amin. Nah, saudara, itu yang keempat ya, tentang oral seks. Sekarang ya, penyimpangan atau masalah seks berikutnya. Ya, ada orang-orang yang nggak puas melakukan seks dengan manusia, lalu mencoba bervariasi. Ya, mereka berhubungan seks dengan hewan. Nah, itu disebut bestiality. Ya, berhubungan seks dengan hewan. Nah, kenapa ada orang yang melakukan hubungan seks dengan hewan atau menjadi bestiality ini? Ya, mereka ya, ada pula yang bereksperimen dengan melakukan hubungan seks dengan hewan. Di sini, ketika mereka melakukan atau bereksperimen dengan melakukan hubungan seks dengan hewan tersebut, mereka menajiskan dirinya dengan berbuat seperti itu dan mereka terkena kutuk. Ya. Terkena kutuk. Dia menajiskan dirinya. Ingat, Allah itu sudah mengatur. Manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu diberkati laki-laki dan perempuan itu artinya apa? Tuhan mengizinkan sesama manusia berlawanan jenis ini yang sudah diberkati menjadi suami istri, lah itu boleh melakukan seks dengan sesama manusia. Allah nggak memberkati Adam dengan kancil. Allah nggak memberkati Adam dengan harimau. Allah nggak memberkati Adam dengan semut, gitu ya. Ada ayatnya. Allah memberkati Adam dengan Hawa, betul? Artinya Allah agree. Kamu boleh, itu sah namanya. Nah, manusia bereksperimen melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, yang tidak disetujui oleh Allah, dengan melakukan hubungan dengan binatang. Ya, bukan binatang ya, kalau binatang itu kan anaknya Pak Atang. Ya. Nah, itu lain lagi, itu manusia juga namanya. Binatang. Tapi kalau binatang atau hewan, ya, nah itu bukan pasangannya manusia. Beda ya. Nah, kalau orang mulai berhubungan, ya, melakukan hubungan seks dengan binatang, dia menjadi makhluk yang terkutuk. Menjadi makhluk yang terkutuk. Keluaran pasal 22 ayat yang ke-19. Nah, di sini aturannya. Tuhan tetapkan aturan ini kepada bangsa Israel. Keluaran 22 ayat yang ke-19. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nah, saudara, tidur dengan seekor binatang begini ini bukan berarti kan sekarang banyak ya. Nah, ada orang punya anjing gitu ya, lalu anjingnya tidur sekamar dengan orang itu gitu ya. Tidur dengan dia ya. Nah, bukan tidur yang begitu maksudnya. Ya, berhubungan seks, ya. Berhubungan seks dengan binatang itu pastilah dihukum mati. Dengan cara apa? Diseret keluar dari perkemahan Israel, dilontari dengan batu sampai mati. Supaya di antara bangsa Israel itu tidak ada yang najis. Jadi semua yang najis itu harus keluar dari kumpulan atau bangsa Israel itu. Betul? Nah, kita ini kan imamat rajani juga.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuh. Jadi perkara-perkara yang najis, gitu loh, kalau nggak dikeluarkan, gitu, seorang-orangnya dianggap najis nanti. Tapi kalau orang itu mau dilayani, dikeluarkan najisnya, dikuduskan, ditahirkan, dibenarkan, roh najisnya dikeluarkan, orangnya jadi orang benar. Tapi kalau orangnya nggak pernah mau dilayani, itu najis dan plus orang najisnya itu akan dilenyapkan, dihukum mati oleh Tuhan. Ulangan pasal 27 ayat 21. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, ya. Nah, apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin, ya. Harus berkata amin, setuju gitu ya. Ngerti, ya. Nah, ketika mereka berkata amin, harus melakukan, ya, apa perintah itu. Nah, kalau nggak melakukan ada konsekuensinya. Mereka akan menerima hukuman tersebut, ya. Nah, saudara, satu lagi nih, ya. Masih banyak nih, ya. Nah, kita akan lanjutkan besok juga, tapi mau saya bahas satu lagi untuk malam hari ini, ya. Selain kita tadi sudah membahas tentang bestiality, ya. Sekarang penyimpangan berikutnya, masalah dalam seks berikutnya yang dilakukan oleh manusia ini adalah biseksualitas. Nah, ini. Apa itu biseksualitas? Ya? Apa itu biseksualitas? Orang yang biseksualitas bisa menjadi laki-laki, bisa menjadi perempuan. Ya. Maksudnya bisa berperan sebagai laki-laki, bisa berperan sebagai perempuan dalam berhubungan seks. Sebenarnya karena kemasukan roh yang lain, jenis dengan jenis kelamin aslinya, ya. Jadi orang-orang yang biseksual itu istilah umumnya disebut ACDC, gitu. Kayak setrum listrik aja, ACDC. 110 oke, 220 oke juga. ACDC lah, sampai dibuat judul film tuh sama Dono Kasino Indro dulu Warkop, ACDC. Nah, saudara, nah itu istilah-istilah, itu sudah dipaparkan secara umum. Ada namanya ACDC itu, bisa dalam segala segi. Mungkin orangnya laki-laki, dia bisa berhubungan dengan perempuan, dia bisa juga berhubungan dengan laki-laki. Beda dengan banci, ya. Banci itu laki-laki, tapi dia nggak suka sama perempuan, sukanya sama laki-laki, ya. Tapi kalau biseksual ini, dia bisa suka dengan perempuan, dia bisa suka dengan laki-laki juga. Itu biseksual, ya. Nah, jadi beda nih sama banci itu, ya. Nah, kalau banci itu laki-laki, tapi dia suka dengan sesama jenis, ya. Kalau lesbian itu kan perempuan yang nggak suka dengan laki-laki, tapi sukanya dengan sesama jenis perempuannya juga, ya. Nah, saudara, di sini kita sekarang perhatiin kembali, ya. Kenapa ada orang-orang yang sekarang menjadi biseksual tadi? Ternyata dalam pelayanan, ya, kami menemukan orang-orang tersebut kemasukan roh orang mati yang berlawanan jenis dengan dia. Kalau laki-laki kemasukan roh, ya, perempuan, ya. Nah, perempuannya kemasukan roh laki-laki. Tapi dianya sendiri masih punya keinginan dengan lawan jenisnya. Atau, ya, dia kemasukan dua jenis roh orang mati, laki-laki dan perempuan, yang sama-sama mendominasi orang itu. Di lain waktu, roh orang mati yang laki-laki itu pengen dengan perempuan. Di lain waktu juga, nanti ada roh orang mati yang ada di dalam diri orang itu,
yang perempuan itu pengen dengan laki-laki. Nah, orangnya sendiri itu tak mampu karena dikuasai, dipengaruhi oleh roh orang mati yang dominan di dalam diri orang tersebut. Ya, lah, kenapa ini harus dimengerti? Nanti kalau Bapak Saudara ketemu dengan orang-orang biseksual seperti ini, Anda bisa melayani mereka. Ya, caranya apa? Tengking, usir keluar roh orang mati yang lain jenis atau sejenis dengan orang tersebut yang mengendalikan ya nafsu seksnya. Nah, lalu roh orang mati itulah yang sekarang pengen ya, melakukan seks dengan lawan jenisnya atau sejenisnya tersebut. Ya, oke, lanjutnya. Ya, nah, tubuhnya laki-laki, tetapi kemasukan roh orang mati perempuan. Atau tubuhnya perempuan, tapi kemasukan roh orang laki-laki sudah mati. Orang-orang begini najis karena adanya roh orang mati di dalam dirinya. Nah, ketika mereka dewasa secara seksual, kecenderungan terjadi bahwa roh orang mati laki-laki itu mencari perempuan sebagai pasangan seksnya. Dan roh orang mati perempuan itu mencari laki-laki sebagai pasangannya. Namun, tubuh masing-masing menjadi penghalang bagi kepuasan seks mereka. Ada kecenderungan mereka untuk melakukan modifikasi fisik dengan jalan operasi plastik atau memakai alat-alat seks buatan manusia. Di sini, pelayanan pelepasan dapat melepaskan roh orang mati itu keluar dan mengembalikan lagi hak pakai tubuh itu kepada roh pemilik tubuh itu yang asli. Jadi orang seperti ini harus dilayani pelepasan. Ya, nah yang melepaskan harus mengerti, itu bukan setan, tapi itu adalah roh orang mati yang mengendalikan orang tersebut. Ya, nah saudara, beberapa ayat ini untuk menutup ya malam hari ini. Nah, Imamat 20 ayat yang ke-13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, jadi dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Melakukan hubungan ya persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Lah, Pak, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru zaman Paulus juga ada. Kita lihat ya, dalam Korintus ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, ya, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Zamannya Paulus ada ya laki-laki yang bersetubuh dengan sejenisnya. Begitu sebaliknya, saudara. Ya, jadi masalah homoseksual, ya, lesbian, biseksual ini sudah terjadi sejak dulu. Sejak zaman bangsa Israel. Ya. Jadi zaman kuno pun sudah ada terjadi. Modifikasinya sudah ada, ya. Nah, zaman Paulus juga ada. Nah, orang-orang sekarang melihat perkembangan zaman sampai akhirnya ada orang-orang yang melakukan seperti itu, gitu. Mereka ada yang bilang, wah zaman wis edan ini, gitu. Wis rusak ini semuanya. Ya, berpikir ini hal-hal yang baru ya? Enggak, saudara. Ini pengulangan, betul? Dari apa yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama, terjadi juga di zaman gereja-gereja Tuhan, ketika jemaat mula-mula, sekarang di zaman perjanjian baru ini, masa kita ini, itu juga ada. Betul enggak? Belum lenyap. Kenapa? Nah,
Karena transfer spirit itu masih berlaku. Masuknya roh-roh orang mati, ya, yang berlainan jenis ke dalam tubuh orang hidup itu masih terus berlaku sampai hari ini. Kalau pengertian tentang ini tak pernah diketahui oleh gereja Tuhan, nanti saudara, jumlah daripada orang-orang yang lesbian, homoseksual, dan biseksual ini nanti akan semakin bertambah. Karena adanya roh-roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup, yang berlainan jenis ini, yang mendominasi, menguasai orang tersebut. Nah, dibutuhkan nih, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengerti tentang dunia roh, untuk melayani mereka, membebaskan mereka. Amin. Banyak orang kadang-kadang hanya melakukan pelatihan, atau semacam mereka itu di training aja gitu ya, dicoba diarahkan, ya you lah, dibimbing, dibina, bagus saya bilang, ya itu sebenarnya langkah berikutnya, ya, itu langkah kelanjutannya, pelayanan kelanjutannya, setelah roh yang berdomisili di dalam diri orang itu, menguasai orang itu dikeluarkan, orang itu harus dibina. Betul, pembinaan itu saya juga setuju. Tapi kalau cukup hanya dibina tok, tapi roh yang menguasainya tidak diusir keluar, nah nanti Anda lihat saudara, ketika mereka disatukan, dikumpulkan dalam satu asrama, segala macam, nanti akan terjadi hal yang serupa di asrama itu lagi. Karena apa? Akar persoalannya nggak pernah dibereskan di dalam diri orang itu tuh. Nah, pelayanan seperti ini harus mulai dilakukan dengan memahami, oh, orang mengalami perkara-perkara seperti ini, jadi biseksual ini, karena kemasukan roh orang mati. Sehingga mereka melakukan penyimpangan seksual. Amin. Nah, saudara, malam hari ini ya, kita sudah membahas bagian kedua tentang masalah-masalah di dalam seks dan masalahnya. Ya, besok kita akan membahas berikutnya ya tentang kutuk perzinahan. Nah, jadi kalau sudah ada penyimpangan seks, terjadi perzinahan, perzinahan itu nanti akan membawa kutuk, dampaknya ada. Ya, apa yang terjadi dengan orang berzina, menghasilkan apa? Disebut anak haram, ya. Dan anak haram itu terkutuk sampai 10 generasi. Nah, itu ada kutuk-kutuknya semuanya. Nah, kalau kita tidak mengerti, nggak mempelajarinya, membiarkan saja, generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi terkutuk. Karena apa? Mewarisi roh-roh perzinahan tersebut. Pastikan Bapak Saudara besok hadir bersama-sama kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.